Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najun Zaki Ahmad dengan NIM 215111023 dengan nama bagus Elektron 37. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya pada sekolah revolusi yang pertama. Nah, pada sekolah revolusi pertama dijelaskan beberapa materi. Materi yang pertama itu tentang organisasi. Dijelaskan apa itu organisasi. Jadi organisasi itu adalah dua atau sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ketika kita bisa mengikuti organisasi, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Baik itu mendapatkan relasi, menambah ilmu, maupun meningkatkan soft skill. Adapun soft skill yang bisa kita tingkatkan dari kegiatan organisasi yaitu kepemimpinan, komunikasi, problem solving, dan kerjasama tim. Nah, pada materi selanjutnya kita dijelaskan mengenai regenerasi organisasi. Jadi regenerasi organisasi adalah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memulihkan atau membangun kembali aspek-aspek penting. Selain itu di Himakom juga ada namanya nama bagus. Nah, penamaan nama bagus yang ada di Himakom awalnya bertujuan untuk menghilangkan dan menghindari adanya bullying yang khususnya terjadi antara adik dan kakak tingkat. Maka dari itu Himakom memiliki nama bagus agar kakak tingkat bisa menjaga adik tingkatnya. Selain bisa menjaga, kakak tingkat juga bisa membimbing adik tingkatnya mengenai akademik. Selain itu di Himakom juga ada yang namanya kaderisasi. Nah, kaderisasi yang dilakukan di Himakom ini dilakukan dengan cara tidak membentak ataupun menghukum. Karena jika kita melakukannya dengan membentak ataupun menghukum, itu bisa mengakibatkan kepada kadernya itu ketakutan, trauma, dan juga bisa saling membenci gitu. Pada materi yang ketiga, kita dijelaskan mengenai relevansi organisasi. Nah, saat ini meskipun mengalami beberapa perubahan dalam bentuk dan pendekatannya, organisasi tetap memiliki relevansi yang tinggi. Di era saat ini dapat kita lihat dari struktur dan organisasinya dan koordinasi organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan dalam lingkup yang lebih besar dari pengembangan spesialisasi dan keahlian, di mana organisasi memungkinkan pengembangan keahlian di berbagai bidang. Selain itu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi melalui pembagian kerja, tugas, dan lainnya. Pada materi selanjutnya kita dijelaskan mengenai MPA atau Majelis Perwakilan Anggota. Nah, MPA sendiri merupakan lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota. Visi dari MPA Himakom Polban yaitu sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Pada materi selanjutnya kita dijelaskan mengenai Badan Eksekutif Himakom Polban atau yang merupakan pelaksanaan mandat MPA Himakom. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Nah, di Himakom ini ada yang namanya DBU atau Departemen, Biro, dan Unit. Nah, visi dari DBU ini adalah terwujudnya anggota Himakom yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, yang memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika, serta beradab mulia. Untuk terwujudnya visi tersebut, DBU memiliki misi. Yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar Himakom Polban agar terwujudnya kepedulian sesama anggota Himakom. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, di Himakom ini ada DBU, Departemen, Biro, dan Unit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biro saja. Nah, di dalam biro ini ada Biro Adkes dan Biro Keuangan. Nah, dari namanya Adkes atau administrasi kesekretariatan ini pastinya berkaitan erat dengan surat persuratan.
Nah, ada 4 jenis surat yang sering dibuat untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, surat permohonan. Contohnya itu permohonan penerbitan sertifikat atau permohonan peminjaman sarana dan prasarana. Jenis surat yang kedua yaitu jenis surat pernyataan. Contohnya itu pernyataan berkegiatan ketua himpunan. Terus yang ketiga ada surat undangan. Contohnya itu undangan kepada narasumber. Dan yang terakhir atau yang keempat itu surat keterangan. Yang contohnya ini surat keterangan aktif himpunan. Selain itu, Adkes juga berkaitan erat dengan proposal dan LPJ. Adkes ini bertugas untuk merevisi terlebih dahulu proposal dan LPJ untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen. Nah, sedangkan Biro Keuangan pastinya sudah tidak asing lagi dengan namanya RAB dan SPJ. RAB itu rencana anggaran belanja, yang artinya itu perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Sedangkan LPJ atau surat pertanggungjawaban adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, pertanggungjawaban, penatausahaan keuangan, dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus untuk alur proses pencairan dana. Saya rasa resume pada Sekolah Revolusi yang pertama dari saya itu cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.